Bagaimana Ustaz itu sehat? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya yang bertanya kepada Abah. Ya, nggak apa-apa. Bagaimana Abah kesehatan? Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada Abah. Mudah-mudahan masih bisa diambil manfaat oleh para santri dan para ustadz kaum muslimin. Gimana? Ada apa? Iya, jadi tujuan kami atau saya di sini yang pertama adalah silaturahmi, dan yang kedua itu ingin bertanya dengan kaitan, kan ini sedang panas-panasnya gitu ya, lagi semarak-semaraknya tentang pilpres atau pemilu di tahun nanti 2024. Ini juga banyak, saya mewakili dari pihak keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, mulai dari wali santri, mulai dari juga para alumni santri Pondok Pesantren Darussalam, para jamaah haji, jamaah umroh, jamaah ziarah Wali Songo, dan juga dari para pendengar radio Darussalam. Dan ini ingin menanyakan, bagaimana sih Bah kita itu berpihak kepada siapa? Sedangkan untuk sekarang itu sudah ada 3 capres dan cawapres. Ya, untuk sedikit Abah bisa memberikan sinyal kepada kami untuk kami dapat mengetahui. Karena kan Abah sebagai panutan kami, sebagai tokoh ulama, dan mungkin tokoh ulama di Kabupaten Tegal yang berperan penting tentunya dalam hal politik juga berpengaruh. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali pada Ustadz Ridho yang telah menyempatkan diri untuk mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, mulai dari santri, alumni, wali santri, dan lain sebagainya, yang kalau dihitung dengan jari itu barangkali bukan hanya ribuan ya, ya mungkin ya jutaan orang yang kepengen mendengar tentang apa sih untuk Darussalam, ya kaitannya dengan sebentar lagi kita akan ada pemilihan presiden yang alhamdulillah sekarang sudah ada 3 pasangan, dan sudah barang tentu 3 pasang ini adalah mereka orang-orang yang baik, ya, orang-orang pilihan di negara kita yang tercinta, anak-anak bangsa yang terbaik, ya. Ya, kenapa saya bisa mengatakan terbaik? Ya karena mereka terpilih. Ya. Kalau saya, kamu ngaku baik seperti apapun, nyatanya tidak menjadi calon presiden atau wakil, ya belum termasuk kategori yang baik. Ya. Jadi kalau tadi ditanyakan kira-kira untuk Darussalam itu mau kemana? Ya. Kalau berbicara mau kemana, ya jawabannya itu ya kemana saja, ya kemana saja, karena 3 pasang ini adalah pasangan yang baik semua. Yang pertama semuanya Islam, ya. Pak Anies Islam, ya. Pak Ganjar Islam, Pak Prabowo juga Islam, dan semuanya adalah ya orang-orang yang dekat ke Nahdlatul Ulama semua, ya. Jadi kalau Pak Anies, ya yang namanya Pak Muhaiminnya itu jelas orang NU, ya dia orang pesantren, ya barang tentu NU, ya. Pak Ganjar keluarganya, ya istrinya itu orang NU, ya putrinya Kiai, ya, dan Pak Ganjar sendiri itu banyak bergaul dengan orang-orang NU. Ditambah lagi yang namanya Pak Mahfud, ya Pak Mahfud itu kan, ya katakan saja beliau adalah santrinya Gus Dur, ya. Jadi sejak mudanya itu dibimbing politiknya dan ilmu-ilmu yang lain itu oleh Gus Dur, ya. Dabaran tentu ya NU, ya. Termasuk ini yang namanya Prabowo. Prabowo juga meskipun tidak semata-mata beliau adalah orang NU, tapi
banyak bergaul dengan orang NU seperti dengan Gus Miftah, ya, dengan Habib Lutfi, ya, dan Habib-Habib yang lain. Jadi intinya 3 pasangan ini adalah pasangan yang baik semua, ya. Loh sekarang karena 3-tiganya itu baik, yang mana yang harus kita pilih? Jadi kalau bertanya yang mana harus kita pilih, ya kami ya terang-terangan saja, karena kami nanti kalau ngomong itu nanti akan diikuti oleh berjuta-juta orang, ya saya tidak bisa untuk menjawab saya harus milih kemana, ya semuanya baik, ya. Dan saya sebagai orang pesantren paling hanya memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan 3 pasangan ini yang jadi itu orang yang betul-betul baik, ya, orang ahli ibadah, orang yang memikirkan tentang Islam, orang yang memikirkan tentang Jamiah Nahdlatul Ulama pada khususnya, dan umumnya jamiah-jamiah yang lain yang berafiliasi kepada ajaran Islam, ya. Yang penting itu, ya. Dan kira-kira siapa? Ya kalau bicara siapa, lah itu saya nggak bisa jawab. Dan saya insya Allah, ya saya akan mempertahankan diri, kepengin tidak menjadi orang yang toma, ya. Sebab kalau kita menjadi orang toma, sudah barang tentu saya mengharap nanti akan dikasih ini oleh ini, dikasih itu oleh itu, dikasih itu dan ini oleh si itu dan ini. Itu toma. Jadi kalau toma itu dalam ajaran Islam itu nggak boleh. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa toma itu digambarkan seperti punuknya sapi. Ya berarti letaknya itu ada di atas. Jadi kalau begitu, orang itu kalau sudah punya rasa toma, itu segala-galanya itu menjadi jelek, ya. Jelek, mengharap pemberian orang lain. Kalau orang lain tidak memberi, kita akhirnya mencela bahwa dia adalah orang bakhilnya. Jadi yang inti, kita itu yang penting jangan toma, ya. Toma itu mengharap pemberian orang, ya. Nah, jadi kalau kita punya perasaan toma, itu rusak semua, ya. Jadi kita umpamanya toma kepada salah seorang untuk diberi sesuatu, ya kita kalau orang tersebut itu membuat aturan, ya kita mengikuti aturan tersebut, ya. Jadi yang jelas toma itu memang nggak boleh, ya. Oleh karenanya saya, ya sebagai orang tua, mengajak kepada para santri, para wali santri, para alumni, dan semuanya saja yang sedikit banyak merasakan ilmu dari saya, ini rasa toma itu dihilangkan. Lebih-lebih sekarang ini mau akal adanya pemilihan pemerintah atau pemilihan presiden, ya, rasa toma kita hilangkan, ya. Adapun mereka mengasih, ya kita terima. Ya seperti saya sendiri, alhamdulillah, bulan berapa itu ada tim dari timnya Pak Ganjar minta didoakan agar diberi kesuksesan, ya saya siap mendoakan, ya saya mengumpulkan santri-santri, ya. Dan beberapa minggu yang lalu ada timnya Gibran, Mas Gibran minta didoakan, ya saya doakan, tetapi saya tidak toma, tidak mengharapkan saya berdoa agar dikasih ini, saya berdoa agar dikasih itu, tidak, ya. Jadi semuanya itu saya serahkan kepada Allah, dan doa itu adalah kewajiban kita. Kita itu sebagai sesama muslim itu ya wajib mendoakan pada orang lain yang punya keinginan sesuatu, yang punya niat sesuatu, kita ini disuruh untuk berdoa. Jadi itu, ya. Makanya kepada siapa saja jangan punya rasa toma. Demikian Mas Ido, barangkali ada yang akan ditanyakan lagi. Kalau tanggapan kita dan respon kita dengan tidak di uang kampanye atau dana dari kampanye itu, kita atau dalam tentu bagaimana hukumnya, Pak? Jadi begini, yang namanya kampanye sekarang ini memang ya mulai dari
pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif sampai pemilihan presiden itu memang tidak lepas dari itu. Ya silakan kita kalau dikasih diterima, tetapi jangan ada catatan ya. Artinya setelah kita terima itu ya silakanlah. Untuk milih itu keinginan kita senangnya kepada siapa. Sehingga saya menganjurkan kepada keluarga Pondok Pesantren Darussalam ya, silakan kalau pamannya ada calon 3 terima semua ya, tetapi jangan ada catatan saya terima ini nanti saya akan memilih kamu, itu jangan. Jadi kalau ada orang 3 mengasih ya terima semua, anggap itu adalah rizki minallah ya, nggak apa-apa ya, halal itu tidak haram ya. Apalagi mau ya, untuk dari pasangan 3 calon tersebut, jadi yang berpotensi lebih banyak kalau dalam pandangan Abah nih? Ya, jadi kalau berbicara potensi tadi yang dari awal itu sudah saya sampaikan, semuanya berpotensi ya, semuanya berpotensi, tinggal apa kata Allah nanti. Kalau Allah itu kun ya, yang jadi Ganjar ya fayakun jadi. Kalau Allah kun yang jadi Prabowo ya yang jadi Prabowo. Kalau Allah kun yang jadi Anies ya yang jadi Anies ya. Itu kembalikan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah itu akan memilih yang terbaik dan yang paling baik demi negara kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Jadi itu ya. Jadi saya ya nyun sewu sampai hari ini belum bisa menunjukkan bahwa keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam dari Sabang sampai Merauke memilih ini, saya tidak berani ya. Silahkan monggo ya, panjenengan sudah mengerti yang baik yang mana, yang kira-kira bermanfaat yang mana, yang kira-kira akan mendukung kepada pondok pesantren yang mana, silahkan panjenengan pilih ya. Yang penting ya kita karena milih pimpinan ya sudah barang tentu niatnya niat biar pimpinan yang ada itu nantinya pimpinan yang tidak jahat. Jadi kata orang ahli itu ya kita memilih pimpinan itu kalau milih pimpinan yang baik itu angel. Jadi yang paling tidak kita milih pimpinan itu agar pimpinan itu yang mimpin nanti bukan orang jahat, itu saja ya. Kalau milih orang yang baik itu angel. Santri ya belum mesti baik ya. Orang Islam ya belum mesti baik ya. Orang pamannya akhlakul karimah nanti ketika jadi pimpinan ya belum pasti baik ya. Jadi yang penting itu kita ngangkat pimpinan agar pimpinan itu jangan pimpinan yang jahat, itu aja. Kalau harapan dari Abah itu misal dari 3 calon tersebut ya memenangkan, pasti yang menangkan satu, itu harapannya Abah mungkin untuk presiden itu untuk ke pesantren itu bagaimana harapannya? Ya begini ya, jadi saya juga kalau pertanyaan seperti itu nggak bisa ya. Maksudnya gini Pak, misal dari 1 calon itu menang, harapannya Abah ini calonnya itu bisa memberikan apa untuk pesantren terutama? Ya yang jelas itu bisa untuk mengembangkan pondok pesantren ya. Ya sementara pesantren itu kan ya boleh dikatakan lembaga-lembaga yang kurang diperhatikan ya meskipun alhamdulillah dengan dipimpinnya negara kita oleh Pak Jokowi, kita punya hari santri dan yang namanya apa itu ya dana abadi untuk pesantren juga ada, alhamdulillah. Tinggal realisasinya ya, realisasinya dan jumlahnya ya. Yang sementara ya nyun sewu seperti saya sendiri ya, saya menangani pesantren itu ya dengan cara merangkap ya, seperti sekarang ini saya sedang kepingin di pondok pesantren Darussalam ini tidak kekurangan air kalau musim kemarau. Ya ini terang-terangan saja dengan cara merangkak ya, dengan cara mengumpulkan para santri agar urunan ya. Alhamdulillah ya sampai hari ini sudah mulai. Sekarang ini sudah
kedalamannya itu sudah hampir 60 ya. Padahal harus ditembus 80 nanti baru akan ada air. Ini dengan cara merangkak dan sampai hari ini belum ada bantuan apa itu dari pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, apalagi pemerintah pusat itu belum ada ya. Padahal itu biayanya itu nyampe 100 juta ya. Jadi itu ya. Ya mudah-mudahan nanti pimpinan yang akan kita pilih itu nantinya betul-betul memperhatikan kepada keberadaan pesantren yang sangat membutuhkan dana untuk kesejahteraan para santrinya itu yang prinsip itu ya. Gimana barangkali ada lagi monggo. Jadi Abah kan sebagai yang pernah menjabat seorang pemimpin ya, termasuk kepala desa Kalipakung ya. Itu bagaimana responnya kepada masyarakat atau juga mungkin pesan atau kesan untuk para calon ini kan baru calon. Jadi itu untuk bagaimana untuk tindakannya kepada masyarakat. Iya ya. Jadi begini, kalau himbauan saya kepada khususnya para calon presiden, baik calonnya atau calon presidennya ataupun wakilnya, monggolah panjenengan silahkan punya niat ya, punya niat agar nanti barangkali jadi itu akan mensejahterakan masyarakat ya, dan akan mengembangkan ya kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat kepada umatnya ataupun kepada masyarakatnya. Dan khususnya kalau panjenengan sebagai orang Islam ya sudah barang tentu Islam itu mari dikembangkan. Tapi bukan berarti agama-agama yang lain itu ditinggalkan, itu tidak. Tapi diistimewakan ajaran Islam itu. Ya, jadi harapan saya itu seperti itu. Dan saya juga menghimbau kepada para calon pimpinan barangkali nanti jadi, tolonglah dana-dana yang dikorup ya oleh para pejabat itu ya minimal disederhanakan ya, syukur ditiadakan ya. Karena sejak pemimpinnya Pak Jokowi ya memang Pak Jokowi luar biasa, tapi ternyata yang namanya kebobolan dana yang dikorupsi oleh para menteri, yang dikorupsi oleh para DPR, yang dikorupsi oleh para pejabat yang lain itu banyak sekali. Dan kalau dana itu tidak dikorupsi kan bisa untuk mengembangkan pesantren, ya bisa untuk mengembangkan panti asuhan, bisa untuk mengembangkan fukoro dan masakin. Itu dana yang dikorup itu kan hitungannya bukan miliar, tapi triliun ya. Jadi triliun itu kalau dikasihkan di 1 triliun aja dikasihkan di Pondok Pesantren Darussalam, wah Pondok Pesantren Darussalam itu jadi apa itu ya, luar biasa. Tapi itu hanya dikorup oleh mereka-mereka yang memang tidak punya perasaan, punya hati nurani agar untuk mengembangkan pondok pesantren atau mengembangkan masyarakat pada umumnya ya. Demikian. Dan pesan juga untuk ini kami yang mewakili semua para alumni dan juga mungkin wali santri. Untuk sekarang itu kan banyak ejekan atau hinaan-hinaan untuk calon pendukung ini menjelaskan si ini, pendukung ini menjelaskan itu bagaimana pesannya Bang? Nah itu sarannya ya, saya sendiri terkadang prihatin ya. Orang pada kepingin jadi pimpinan tapi dengan cara memitnah ini, memitnah itu ya, menjelekkan ini, menjelekkan itu. Itu jalan-jalan yang tidak benar itu ya. Dan nantinya ketika mereka jadi itu ya mendekati tidak benar, karena yang namanya fitnah itu al-fitnah itu asyaddu minal qatl ya. Jadi yang namanya fitnah itu lebih berat ya, dosanya itu daripada membunuh. Termasuk ngerasani, ngalak-alakna ini ya, itu juga perbuatan yang tidak baik. Jadi kita kalau kepengin jadi presiden atau kepengin jadi anggota legislatif, berjalanlah yang baik, nggak usah mitnah ini, mitnah itu, menjelekkan ini, menjelekkan itu. Yang nantinya kalau jadi itu akhirnya juga menjadi pimpinan yang kurang baik. Itu. Jadi pesan saya itu ya,
Sebab sekarang ini luar biasa ya. Makanya pada keluarga Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung ya, monggo lah silahkan panjenengan milih, tapi nggak usah mencela ini, mencela itu. Kalau berbicara mencela orang itu tidak pernah selesai kok ya. Jadi yang tidak, apalagi kita manusia biasa, wong Nabi bisa jadi cela ya. Makanya kita tahan mencela orang lain itu, kita hindari ya. Demikian kayaknya cukup ya. Ya. Dan nanti pada kesempatan lain, mungkin kalau sudah dekat pemilihan, kami akan menyempatkan untuk membuat video lagi. Ini sementara ini aja, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi pegangan khususnya pada keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam dan kepada kaum muslimin dan muslimat pada umumnya di mana saja di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Insya Allah kita akan berhasil sesuai apa yang kita cita-citakan. Demikian saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.